Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di meeting tim kita pada hari Jumat ini. Eh, Sudah pada siap kan ya ini apa file PPT-nya untuk progress report? Gimana? Sudah Kak, tapi belum semua ya Kak. Oke, nggak apa nanti sambil ada lewat diskusi nggak apa. Gimana yang lainnya? Kelompok lain sudah siap untuk laporan? Sudah, Pak. Oke, udah ada yang ditunjuk juga kayaknya. Ntar saya presentasi dulu ya. Saya lupa. Oke, sebelum kita memulai apa yang akan kita lakukan pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilakan. Doa selesai. Oke, saya presentasi dulu ya. Muhammad Aditya Firdaus. Hadir, Pak. Oke, Johan. Hadir. Oke, Apwan. Apwan hadir. Oh, udah. Tapi belum sambung. Oke. Muhammad Faris. Hadir, Pak. Oke. Malisa. Ya, hadir. Made Agus. Hadir, Pak. Oke, Juan. Nggak hadir juga. Edo. Hadir, Pak. Oke. Salma. Hadir, Pak. Oke, Rani. Hadir, Kak. Febrina. Hadir nggak? Oke. Muhammad Aryansyah enggak. Haris. Oh, Febrina hadir. Febrina. Sudah sambung Febrina? Febrina hadir ya? Hadir, Kak. Oke. Haris. Hadir, Pak. Oke. Adristi. Hadir, Pak. Oke. Tina. Tina nggak hadir. Wilson. Ikro. Nggak. Sandy. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Khairi. Halo, Muhammad Khairi. Hadir, Pak. Halo, Pak. Oke, belum ada suaranya tadi. Irvin nggak ada ya? Naufal hadir ya? Hadir. Oke, Hanif. Hanif. Enggak. Dia. Belum ada suaranya dia. Ya, dia hadir, belum ada suaranya tapi Mei Rose. Hadir, Pak. Oke, ada 16 orangnya. Oh ya teman-teman, tadi saya dapat kabar eh, ini di tempatnya Kholisah kebanjiran gitu ya. Kita doakan sama-sama semoga nggak ada apa-apa di sana dan tetap aman gitu ya. Oke, teman-teman kelompok A sudah dikasih tahu ya sama Kholisah? Udah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, semoga nggak ada apa-apa di sana. Oke nih teman-teman, udah hampir setengah jam tadi ya kemakan waktunya. Mending langsung kita mulai aja. Nanti teman-teman presentasinya sekitar 15 menit untuk masing-masing kelompok. Nanti kalau ada sisa waktu nanti masih bisa diskusi lagi di akhir pertemuan nanti. Silahkan yang mau presentasi dahulu, disilahkan. Bebas mau kelompok mana dulu. Yang sudah siap bisa langsung. Oke, mungkin dari kelompok mana dulu nih yang mau?
Nggak ada yang mau dulu nih. Kelompok saya mungkin boleh, Pak. Oke, kelompok C ya. Oke, Haris, siapa yang mau presentasi? Untuk pertemuan minggu ini Adisti, Pak, yang presentasi. Oke, silakan. Sebentar. Saya kasih timer dulu. Ya, Dristi sudah siap belum? Nanti selesaikan presentasinya dulu. Terus ya selama 15 menit itu nanti ada diskusi ya terkait. Nanti kalau ada masukan dari saya, mungkin ada teman-teman juga yang mau memberi masukan, dipersilahkan. Ya silahkan, Dristi. Sebelumnya suara saya sudah terdengar. Sudah, tapi ini agak kecil. Sebentar. Hmm. Apakah sudah jelas? Sudah, PPT-nya sudah muncul. Silahkan, mau dimulai sekarang? Apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Bisa langsung dimulai ya. Baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Dristi, ya, akan melaporkan laporan proyek akhir dari kelompok C. Untuk yang pertama, rules-nya, yang pertama, kami telah melakukan pembagian role dengan Haris sebagai project manager dan hardware, Wilson sebagai firmware engineer, Vina sebagai software engineer, saya sendiri sebagai UI UX designer, dan Aryansyah sebagai hardware engineer. Selanjutnya, kami menentukan proyek akhir, yaitu penerapan sistem IoT dengan ESP32 CAM untuk monitoring tempat tidur bayi. Oke. Nah, untuk studi kasusnya, kami mengambil pemantauan bayi pada malam hari atau di jam-jam tertentu yang merupakan pekerjaan yang cukup sulit bagi orang tua. Dengan perancangan ini, kami menawarkan solusi kepada orang tua untuk memantau keadaan bayi secara real-time dengan penggunaan IoT. Nah, untuk solusi yang kami tawarkan terdiri dari 4, yaitu pendeteksi suara tangisan bayi, gerakan bayi, lalu pendeteksi bayi ingin keluar dari tempat tidur bayi, dan streaming video secara real-time dari kamar bayi. Selanjutnya kami telah membahas bahan dan komponen. Untuk komponennya ada ESP32 CAM, Wismos D1R1, sensor PIR, sensor cahaya, modul sensor laser KY008, buzzer, DF player mini, ada sensor suara, OLED, LED, saklar, adaptor 9 volt, switch Arduino, kabel jumper, dan kabel-kabel yang lainnya. Untuk bahan prototipenya ada kardus, lem tembak,
pewarna, stick es krim, cutter, gunting, pensil, dan kaca. Selanjutnya kami sudah menyelesaikan arsitektur sistem seperti yang tertampil pada layar. Oke, saya lanjutkan. Kami juga sudah membuat flowchart. Ada 4 flowchart yang telah kami buat. Yang pertama ada flowchart LDR, ada flowchart sensor suara, lalu selanjutnya ada flowchart sensor PIR dan flowchart kamera. Saya lanjutkan dulu. Nah, untuk doing-nya kami ada 2 poin yang sedang kami kerjakan, yaitu pembuatan flowchart full system. Yang kedua ada pembuatan desain skematik. Untuk selanjutnya, to do, kami juga masih ada 2 poin, yaitu perancangan dan pembuatan firmware, dan research untuk desain UI UX. Mungkin untuk kelompok kami, untuk laporannya saya cukupkan. Oke, terima kasih Agusti sudah melaporkan progress reportnya kelompok C. Oke, sekarang bisa langsung tanya jawab ya. Ini ada beberapa poin yang jadi catatan saya sebenarnya. Nanti bisa dibantu sama kelompok ya, anggota kelompok lain. Oke, dari PowerPoint-nya ini bagus ya, sudah bagus membuatnya ini Agusti dan kelompok. Sebentar. Oke, terus ini untuk keterlibatan kelompoknya seperti apa? Apakah aktif semua atau masih terkendala? Ada yang belum bisa join? Gimana? Silakan Agristi, Harus, atau siapa yang hadir? Untuk kelompok C ini Pak, jujur aja sih Pak ya, emang yang ngerjain ini tuh masih baru saya sama Adisti aja Pak. Oh iya, Wilson nggak ada juga ini. Wilson, Tina, sama Ari. Apakah hari ini ada kabar, ada informasi dari ketiganya? Kalau nggak salah tuh Wilson pernah izin sama saya, dia lagi ngerjain acara TTS apa gitu Pak. Untuk hari ini? Nggak tahu sih dari kemarin Pak, kalau misalkan lagi kayak suruh kayak meet gitu atau ngerjain project, pasti alasannya itu. Mungkin masih sih Pak. Oke. Terima kasih ya infonya. Terus ini judulnya saya rasa coba dimunculkan judulnya. SP32 Camp untuk monitoring tempat tidur bayi. Ini kan konsepnya smart home gitu kan. Berarti gimana perjalanan menentukan judul ini seperti apa, Haris? Dari yang awalnya apa, terus kenapa bisa jadi ini? Coba. Yang dari awal kan ya Pak. Pertama kali kan kita pernah diskusi juga ingin membuat water level gitu Pak, buat bak mandi. Cuman saya mikirnya terlalu simpel gitu. Kelompok saya juga mikirnya terlalu mudah. Terus yang kedua juga kami sempat mengubah konsep juga ke smart home gitu Pak. Jadi ntar ada kayak bisa nyalain lampu, bisa nyalain saklar. Terus juga ada sistem deteksi keamanannya juga. Nah, terus masukan dari kelompok saya udah terlalu banyak Pak yang buat, jadi kayak nggak ada inovasinya kayak gitu. Nah yang ketiga ini saya ambil saran dari Adisti sih Pak. Jadi untuk monitoring tempat tidur bayi ini. Oke, jadi coba dicek di flowchart-nya yang bagian ini, arsitektur sistemnya. Nah itu ada
5 sensor dan 4 aktuator ya. Benar kan? Iya, Pak. Itu dari masing-masing. Oh ya, tadi sebelum masuk ke sini dulu, tadi untuk latar belakangnya bisa saya rasa kalau dari alasan tadi perjalanan pertentuan judulnya, saya rasa udah bagus ya. Bisa dipertahankan judulnya. Cuman nanti di bagian latar belakangnya diperkuat lagi ya, di bagian alasannya kenapa bayi itu perlu dimonitoring. Nanti kan coba dikaitkan juga ini karena temanya kelompok C kan smart home. Apakah nanti monitoring bayi itu ada hubungannya dengan smart home? Kira-kira seperti itu. Di bagian latar belakangnya ya. Apa kepentingannya? Kenapa harus dimonitoring? Seperti itu. Terus ini ya di bagian arsitektur berarti ada 5 sensor, 4 aktuator. Dari semua komponen ini, apakah kelompok sudah anggota kelompok atau Hari sendiri sudah pernah menggunakan masing-masingnya? Kalau dari saya sendiri ya, Pak, Atau anggota jujur aja kelompok? saya belum pernah menggunakan DF player mini sih, Pak. Yang buat suara itu MP3. Itu belum pernah pakai sih. Kalau cam modulnya ini berarti ini kan hanya ada Wemos ya? Iya, Pak. Tapi tadi di judulnya kan ESP32 cam. Nah, itu kan nanti kan kayak nyambung ke WMOS juga, Pak, buat RX-TX ya, Pak. Udah tahu kan ya caranya? Iya, Pak, tahu. Terus ini, kalau dari sekian komponen yang mau digunakan sama anggota sama tim ini kelompok C, bisa didapat semua komponennya ini? Kalau yang dari saya, Pak, yang saya punya baru sensor cahaya, terus sama SP32 cam, sama sensor PIR sih, Pak. Sisanya mungkin bakal entah patungan, entah gimana, Pak. Itu belum dibahas ya berarti? Iya, Pak. Oke, berarti ini kemungkinan nanti ada sedikit perubahan ya kalau misal masing-masing komponennya ini nggak bisa didapatkan. Kalau support dari tim, apakah sudah ada sinyal-sinyal ada iuran? Kalau untuk iuran ya, Pak, saya baru berdiskusi sama si Adisti sih, Pak. Dia juga setuju sih kalau emang untuk patungan, cuman asal jelas ada rincian struknya segala macamnya. Gitu sih, Pak. Oke, nanti coba dibuat ini aja ya, di bagian card, nanti untuk rencana anggaran. Silakan dibuat untuk harga-harganya nanti masuk akal. Oke, itu ya untuk bagian komponennya. Terus ini kan sudah dibagi role ya, untuk PM-nya siapa, hardware engineer-nya, terus firmware engineer-nya, software engineer sama UI UX-nya. Untuk saat ini belum maksimal ya. Iya sih, Pak, belum maksimal. Oke, nanti coba dibahas lagi sama tim supaya masing-masing anggota ini bisa aktif. Nanti kalau ada kendala lagi, silahkan disampaikan aja. Bisa lewat grup Discord atau nanti PM saya. Itu seperti apa kondisinya? Apakah nanti akan mengganggu jalannya pekerjaan proyek atau tidak? Kalau saya boleh minta tolong sama Bapak, tolong koordinasiin ke Muhammad Ariansa sih, Pak. Saya dari kemarin hubungin juga nggak bisa jawab. Cuman masih sering update story. Oke. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau memberi saran atau masukan kepada kelompok C? Silahkan. Ada nggak? Nggak ada ya?
Ya, gimana? Mungkin dari kelompok C ada yang mau ditanyakan atau meminta saran dari saya seperti apa? Oh iya Pak, boleh Pak. Saran yang tadi Bapak itu latar belakang itu maksudnya gimana ya Pak? Oh ya, kan tadi latar belakangnya kalau saya tangkap tadi hanya ini ya, karena orang tua itu tidak bisa memonitoring secara real time gitu kan. Hanya itu kan. Iya Pak. Nah, itu dibuat lebih ini lagi ya, diperkuat lagi. Kenapa ada alasan lagi gitu loh, yang lebih kuat kenapa harus dilakukan monitoring itu. Kan ini di dalam rumah gitu kan. Terus kamu mau membuat yang temanya ini smart home. Nah, apakah ada kaitannya pemantauan bayi terus dengan tadi kan berarti monitoring bayi dengan kondisi rumah misal. Karena tema kamu kan di smart home. Saya rasa ini ada sih, ada kaitannya kenapa di dalam smart home ini ada monitoring di kondisi bayi gitu kan, karena bayi itu kan ada di dalam rumah. Kira-kira seperti itu. Oh ya Pak, baik Pak, nanti kita lebih banyakin studi kasusnya latar belakangnya gitu ya Pak, yang nyambung dengan smart home ini. Oke, saya rasa ini konsepnya udah bagus. Cuman nanti gimana pelaksanaannya kita lihat ke depan. Oke, untuk rencananya, rencana dan apa yang sedang dikerjakan dan rencana ke depan nanti silakan ini ya, diselesaikan. Oke, terima kasih kelompok C sudah presentasi. Oke, sekarang lanjut mau kelompok mana? A, B, D atau E? Sih Pak, kelompok B lagi. Oke, silahkan. Siapa yang mau presentasi? Mbak Febri. Oke, silakan. Oke, Febrina baru nyiapkan ya. Oke, ditunggu bentar. Oke, silakan. Bisa langsung dimulai. Febrina. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Binurilaya, perwakilan dari kelompok B Arduino ingin mempresentasikan hasil progres dari kelompok kami, yaitu dengan judul Sistem Kontrol dan Monitoring Penyiraman Otomatis pada Tumbuhan Cabai menggunakan Wimus D1. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Edo Muhammad Soleh, yang kedua ada Juan Sudianto, yang ketiga ada Rani Prastika,
Yang keempat ada Febriana Kirani SY, dan yang terakhir ada saya sendiri, Salma Binuril Haya. Terdapat latar belakang pemilihan proyek dengan tema sendiri itu ada smart farming, dan studi kasusnya itu mengenai penyiraman otomatis pada tanaman cabai. Dengan latar belakang memanfaatkan WMOS D1 dibuat sebuah alat yang dapat menyiram tanaman dengan menggunakan jaringan Wi-Fi untuk memanfaatkan website untuk memantau kelembapan tanah dan proses penyiraman tanaman sesuai dengan kondisi kelembapan tanah, kelembapan udara, dan sensor hujan yang dibaca menggunakan sensor soil moisture DHT11 dan sensor hujan. Selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama ada mendesain alat penyiraman tanaman otomatis dengan sensor kelembapan tanah berbasis microcontroller WMOS D1 berbasis IoT. Yang kedua ada sebagai upaya peningkatan optimalisasi budidaya tanaman dengan nilai kelembapan tanah pada saat sistem bekerja. Lalu ada juga manfaatnya. Yang pertama ada untuk mendesain alat penyiraman tanah otomatis dengan sensor kelembapan tanah berbasis microcontroller WMOS D1 berbasis IT. Yang kedua ada untuk adanya peningkatan dalam optimalisasi budidaya tanaman dengan adanya nilai kelembapan tanah pada sistem yang bekerja. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada WMOS D1, yang kedua ada soil moisture atau sensor kelembapan tanah, yang ketiga ada sensor hujan, yang keempat ada sensor DHT11, selanjutnya ada LED, pompa air, dan yang terakhir ada tanaman cabai. Lalu ada flowchart atau cara kerja penjelasan. Flowchart sendiri yaitu yang pertama mulai, lalu dilakukan inisialisasi sistem, kemudian WMOS terhubung dengan internet. Ketika WMOS sudah terhubung dengan internet, lalu memantau sensor hujan. Ketika sensor hujan mendeteksi hujan atau tidak. Ketika sensor hujan mendeteksi hujan, itu maka pompa air akan mati. Kalau sensor hujan tidak mendeteksi adanya hujan, maka proses akan berulang. Lalu ada proses di sensor mendeteksi kelembapan tanah. Ketika sensor kelembapan tanah mendeteksi bahwa kelembapan tanah ini di bawah 40%, maka indikator LED indikator kering itu akan menyala, dan ketika LED indikator kering itu menyala, maka pompa air itu akan menyala. Sedangkan ketika sensor kelembapan tanah itu mendeteksi bahwa kelembapan tanahnya itu di atas 40%, maka pompa air ini akan mati, tidak menyala. Lalu ada proses untuk sensor membaca suhu. Itu langsung dikirim ke database. Setelah data-data di atas itu dikirim ke database, maka dilihat apakah sudah terhubung ke webnya atau belum. Ketika sudah terhubung ke web, maka akan ditampilkan ke web server. Ketika belum, maka akan dikirim ulang dari database-nya tersebut. Kemudian proses selesai. Selanjutnya ada blok diagram, itu dengan inputan ada sensor kelembapan tanah, sensor DHT11, dan sensor hujan. Kemudian prosesnya ada WMOS D1 yang mana mengendalikan pompa air. Kemudian akan ditampilkan pada web server. Selanjutnya ada pembagian tugas. Yang pertama ada Project Manager oleh Edo Muhammad Soleh, Hardware Engineer oleh Edo Muhammad Soleh, lalu Software Developer oleh Juan Sudianto, UI UX Designer oleh Salma Binuril Haya atau saya sendiri. Kemudian ada Firmware Engineer oleh Rani Plastika, pembuatan laporan dan PPT, serta untuk mengedit video itu ada Febrina Kirani SY. Kemudian kesimpulannya itu hal-hal yang akan dilakukan pada minggu selanjutnya itu
ada menentukan komponen-komponen pendukung untuk melaksanakan proyek, mencari referensi terkait judul proyek yang akan dibuat seperti jurnal, codingan, dan mekanisme pengerjaan atau alur. Lalu ada mencoba melakukan perangkaian pada alat yang akan dilakukan oleh hardware engineer. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salma yang sudah ini ya laporan progres reportnya kelompok B. Oke, ini ada beberapa catatan untuk kelompok B. Untuk PowerPoint-nya nanti bisa dibuat ini ya lebih poin-poin gitu, tidak terlalu banyak di bagian apa paragraf. Jadi yang kebanyakan paragraf. Nanti bisa dibikin poin-poin supaya lebih menarik. Terus gimana nih keterlibatan anggotanya di kelompok B? Untuk keterlibatan anggota semuanya ikut tadi. Untuk Ada Juan? ikut dapat. Juan ada juga Pak, tapi dia sekarang lagi ada bimbingan katanya. Tapi untuk ikutan ada dia memberikan. Tiap meeting kelompok bisa hadir gitu ya? Meeting terakhir kan ada tadi tuh Pak, dia hadir tuh Pak. Tapi cuman sekarang dia nggak hadir karena ada bimbingan katanya Pak. Oke, terima kasih. Terus ini ya, dari judul, coba gimana perjalanannya, kenapa bisa dapat judul ini? Sebelumnya itu judulnya maunya sistem monitoring berbasis IoT dengan hidroponik Pak. Tapi karena ada penggunaan sensornya yang kurang pas, mau pindah ke cabai ini Pak. Terus kenapa, kan tadi alasannya karena ada komponen yang bisa digunakan ya? Iya. Untuk konsep hidroponik tadi? Iya. Apakah hidroponiknya masih dipertahankan? Enggak Pak, pindah ke cabai ini karena pakai soil moisture ini Pak. Soil moisture? Ya, sensor tanah. Oh iya, oke. Nah, kenapa cabai dipilih? Bagaimana Pak? Kenapa memilih cabai untuk tanamannya? Karena cabai kalau kita bisa langsung ke bibitnya aja, langsung penanamannya seperti itu Pak. Jadi untuk itu. Yang satu lagi lebih sering orang lebih familiar gitu. Oh ya, ini juga dilihat familiar ya tadi itu. Oke, ini di bagian ada tujuan sama manfaat. Ini kalau dilihat masih sama ya dari tujuan dan manfaatnya. Nah, maksud saya itu ini di bagian judul dan latar belakangnya diperkuat lagi untuk bagian manfaatnya terutama. Ya kan? Itu kan di situ tujuan sama manfaatnya mirip-mirip lah untuk membuat sistem IoT gitu kan. Untuk monitoring sama untuk controlling gitu kan. Nah, di bagian latar belakang menurut saya cabainya itu tadi kenapa harus diangkat? Apakah cabai itu komoditas pertanian yang butuh dilakukan sistem IoT, harus ada sistem IoT di situ untuk membuat cabai yang misal kualitasnya bagus atau sampai nanti ke kuantitas itu. Kalau misal ada berita-berita kan di akhir ini misal kalau hujan deras itu nanti tanaman cabai tidak bisa. Nah, bisa seperti itu alasan-alasan yang digunakan sebagai landasan kenapa memilih cabai. Nanti bisa dilakukan riset lagi gitu ya. Baik Pak. Oke, itu untuk judul dan latar belakang. Nanti dicari tahu tuh kenapa cabai dipilih. Saya rasa dari tadi perjalanan kenapa dapat judul ini, saya rasa udah bagus. Cuma nanti diperkuat lagi di bagian judul dan latar belakangnya. Kenapa memilih itu cabai.
Terus, nah komponen tadi rencananya pakai apa aja? Tadi mana? Tuh, ada WMOS, soil moisture, sensor hujan, sensor BHT, LED, pompa air ini pompa air yang seperti apa? Pompa kalau untuk ini kan prototipe aja Pak. Yang pompa air yang DC aja yang kecil Pak. Oke, bisa didapat semua ini komponennya? Bisa Pak. Oke, nanti silahkan dibikin RAB-nya ya, rencana anggarannya. Nanti Baik, Pak. kalau bisa ini ya, kalau saya harap nanti ini kan contohnya prototipe dalam satu peta ini aja kebun gitu ya. Iya. Nah, nanti gimana kalau bisa nggak dibuat ada 2 kebun dimonitoring secara bersamaan. Nanti kita lihat dulu RAB-nya masuk akal apa enggak. Iya Pak. Oke, itu ya. Itu saja sih respon dari saya untuk kelompok B. Mungkin teman-teman yang lain ada kasih saran atau masukan? Ya kah? Oke, kalau nggak ada, mungkin dari kelompok B ada yang mau ditanyakan? Untuk itu belum Pak. Udah jelas Ya. menerima saran yang dari Bapak tadi itu. Jadi di doing-nya, ini doing kalau di Trello saya cek menentukan judul, ini kan harusnya udah ya. Ini harusnya Ya, dan kemudian bahan dan komponen juga udah selesai. Flowchart-nya juga udah selesai kan ya. Nah, nanti bisa dipindah ke dan untuk to-do-nya ini berarti tadi apa? Kalau di sini hanya mau diskusi lagi gitu kan? Ini rencana Iya. kapan? Diskusinya tadi sore udah, tapi mau didiskusikan lagi sih Pak. Menentukan waktunya Pak. Oke, oke. Jadi nanti di minggu ini sebelum masuk ke minggu depan gitu ya, karena minggu ini untuk finalisasi judul sama konsep latar belakang, ada komponen yang akan digunakan. Jadi RAB-nya sebisa mungkin hari Rabu ya maksimal. Nanti bisa saya cek untuk apakah ini bisa dilanjutkan atau enggak. Terus sama minggu depan kan karena udah mulai ini ya, perancangan, bukan perancangan, sudah masuk ke perangkaian komponen elektronikanya. Biar nanti kalau order-order jauh hari kan komponennya udah sampai siap dirangkai gitu ya. Oke, makasih kelompok B sudah melaporkan Terima kasih perkembangan. Pak. Sudah melaporkan perkembangannya. Makasih, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Silahkan, siapa yang mau? Kelompok apa? Boleh, Pak? Silahkan, kelompok A. Siapa yang mau presentasi nih? Saya, Pak. Oke, silahkan. Sudah muncul, Pak? Sudah. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok A mau mempresentasikan hasil dari proyek Smart Trash Bin Monitoring System. Untuk yang sudah dikerjakan, untuk pembagian tugasnya ada Project Manager Afwan Doni. Untuk software engineer-nya ada Muhammad Faris. Untuk hardware engineer-nya ada saya sendiri, Muhammad Aditya Firdaus. Untuk firmware engineer-nya ada Johan Mahaputra.
untuk UI UX-nya ada Holisa Hermanasi. Untuk studi kasusnya, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih kurang. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini mengakibatkan dikarenakan aktivitas buang sampah sembarangan. Dalam mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah cara untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Maka dari itu kami menawarkan Smart Trash Bin Monitoring System untuk masyarakat dalam pengelolaan sampah dan monitoring sampah. Untuk progres pengerjaannya baru studi kasus, terus penentuan judul, terus ada komponen yang digunakan ya. Untuk komponennya sendiri, untuk microcontrollernya saya menggunakan Wemos D121, terus sensor ultrasonik untuk monitoring ke kedalaman tempat sampahnya, terus motor servo buat buka tutup otomatis tempat sampah, terus memakai display OLED juga, terus pakai active buzzer sebagai pemberitahunya gitu Pak. Terus untuk power supply-nya mungkin bakalan pakai listrik rumah. Nah, untuk doing-nya kita lagi ngerjain flow chart-nya ya Pak. Nah, untuk to-do-nya pembelian komponen, coding program, firmware, terus desain billing-nya, terus cara kerja alatnya. Mungkin baru segitu ya yang bisa saya paparkan dan dari kelompok A juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Adit sudah melaporkan progres kelompok A. Oke. Untuk PowerPoint-nya cukup simpel ya, tapi ini catatan saya sama kayak kelompok B tadi. Nah, karena PowerPoint gitu ya, lebih baik dibikin poin-poinnya saja. Jangan terlalu banyak paragraf. Terus tadi sedang progres tadi ya. Sama ini komponennya belum ada, berarti dannya baru ini ya. Baru di bagian judul sama latar belakang gitu kan ya. Oke. Untuk keterlibatan anggota gimana kelompok A? Aktif semua? Untuk keterlibatan kelompoknya ya semua Pak, paling cuma ada beberapa yang nggak bisa hadir gitu. Kayak Johan kemarin belum hadir gitu Pak, yang di diskusi yang ada berempat gitu Pak. Hampir semuanya hadir. Mungkin Johan ada juga kesibukan bisa? juga gitu. Johan ada nggak Johan? Oke. Johan ada. Oke, nanti ini ya, Johan lebih aktif lagi di kelompok A supaya nanti pengerjaan proyek akhirnya lancar. Oke, untuk judul tadi apa? Smart apa? Ya? Smart bin, Smart Trash bin ya. Coba lihat dari judulnya. Smart Trash Bin Monitoring System Pak. Masih kurang jelas. Nah ini ya, kenapa di bagian judulnya ya, bisa ditambahkan nanti. Ini kan karena alasannya tadi yang diangkat
kesadaran masyarakat dalam ini membuang sampah sembarangan, ya kan? Kebersihan lingkungannya masih kurang. Nah, untuk latar belakangnya saya rasa masih ini ya, perlu diperkuat lagi terkait manfaatnya itu yang lebih besar seperti apa. Nah, ini sampah ini kan sebenarnya masalah bersama gitu ya, dan dampaknya juga sudah dirasakan secara meluas di lingkungan, dan dampaknya kemana-mana gitu kan. Nah, lebih baik kalau yang diangkat ini bisa sih untuk kesadaran masyarakatnya dalam membuang sampah ini, tapi perlu diperhatikan juga nih, sampah dalam perkembangannya sampai saat ini di Indonesia misal tidak terkelola dengan baik, gitu kan? Nah, sehingga teman-teman mau memberikan solusi nih untuk melakukan monitoring, pengawasan gitu ya dengan IoT untuk sampah-sampah ini supaya tidak berdampak luas gitu ke lingkungan. Tapi bukan di bagian pengolahan sampahnya, di bagian ini pengumpulannya kan. Nah, Iya, Pak. terus kalau konsepnya dari kelompok A ini, kalau saya lihat ini mau dipakai di mana? Di rumah ya? Iya, Pak, di rumah. Terus kalau di rumah, nanti misal konsepnya kalau sampahnya udah penuh, itu mau diapain? Izin mungkin Pak, Hmm. saya jelasin Pak. Yang pertama kan kata dari Bapak tadi ada saran soal water plan. Nah, itu yang dimaksud poin-poin di PowerPoint ini gimana Pak? Itu kan tadi mungkin studi kasusnya mungkin panjang tuh Pak, poin-poinnya. Di yang lain apa ada masalah Pak? Iya, tadi kelompok B Slide yang lain. masih paragraf. Enggak, maksud saya yang lain Pak, selain yang studi kasus ini Pak. Kan yang paragraf studi kasus ini. Ya, ya itu aja. Sama kalau ada gambar yang sudah jadi, bisa disertakan. Gini Pak, ini kan mungkin sama masalah sama kelompok lain juga nih Pak. Ini kan kita dari berbagai universitas disatuin jadi satu kan, dari berbagai tempat yang sebelumnya belum kenal, kita mau nggak mau kan harus bekerja sama nih Pak buat proyek akhir ini. Nah, kesulitannya kan di situ Pak, soal misalnya meeting, penentuan ini itunya, terus pembuatan kayak misalnya pembuatan flowchart nih Pak. Kayak pembuatan flowchart-nya kan kelompok-kelompok lain kalau saya lihat tadi sih udah bagus-bagus keren, cuma saya bingung gimana sih caranya gitu. Itu emang murni pembuatan tuh gimana? Karena kan mau nggak mau flowchart inilah yang nanti menjadi sebuah idenya untuk gimana nanti proyek itu berjalan gitu Pak. Bisa nggak bisa sembarangan asal kita buat tentang kita hari ini presentasi langsung kita buat gitu. Nah, kemudian kalau kayak judul kan ini Smart Trust Bin Monitoring System tuh Pak. Nah, jadi dari hasil diskusi kita itu sebelumnya itu kan mau ditempatin di luar tuh Pak, yang untuk pembuatan orang-orang yang buang sampah tuh Pak. Ibaratnya pegawai-pegawainya itu Pak. Cuman kalau saya mikir lagi, karena ini agak susah dalam mengerjakan proyek akhir karena ibaratnya kita semua berpisah-pisah, kan semuanya harus saling terlibat tuh Pak. Nggak bisa satu orang aja yang paling ambil bagian itu kan untuk nilai satu orang, ini kan untuk nilai satu kelompok gitu, untuk pengerjaan satu kelompok. Nah itu jadinya mau diterapkan di rumah gini Pak. Jadi kalau sekarang ini kan apalagi IoT ini Pak, apa-apa sistemnya berbasis internet. Nah kalau misalnya kita contoh di rumah nih Pak, mau buang sampah tuh kan ke kotak sampah kita. Kalau kayak kita buka sendiri atau gimana kan kadang-kadang ya bosan gitu-gitu aja Pak mungkin. Nah di idenya ini kita kemarin diskusi itu sebenarnya kayak sebenarnya nggak tahu pasti atau enggak kan belum ada survei ke masyarakat nanti kepeduliannya gimana misalkan
kita mau buang sampah nih Pak, kita baru mau dekat kotak sampah, itu nanti kotak sampahnya otomatis kebuka Pak, otomatis kebuka. Terus kita misalnya buang sampah, nah itu rencananya lagi kemungkinan mau dibuat sekalian juga misalnya pas sudah buang sampah, terus kotak sampah ini tutup, bakal ada suara gitu Pak, kayak terima kasih membuang sampah. Jadi ibaratnya lebih nggak monoton lah. Sekarang kan orang-orang kan karena banyak yang diotomasi, jadi ada rasa pengen apa-apa simple gitu Pak. Mau buka kotak sampah aja kadang-kadang males gitu Pak. Terus untuk monitoringnya itu mungkin lebih ke apa? Lebih ke misalnya biasanya kan kayak di rumah atau di mana gitu Kak, lupa buang sampah gitu Pak. Misalnya malam-malam nih mau buang sampah ternyata kotak sampahnya udah penuh. Jadi kemungkinan nanti mau dibuat sekalian monitoringnya itu kan dia pakai 2 sensor nih Pak, 2 sensor apa? Jarak. Nah, satu yang diarahkan yang ke dalam kotak sampah untuk mengukur tingkat ketinggian tempat apa? Sampah-sampahnya. Kemudian yang satu lagi yang menghadap ke pembuang sampah gitu, Pak. Yang biar nanti otomatis kebuka. Nah, untuk kalau yang monitoring ini nantinya masuk ke aplikasi Blink notifikasinya, Pak. Misalnya ketinggian sampahnya udah tinggi nih, udah di ambang batas kayak dari jarak sensornya. Nah, itu tuh muncul otomatis untuk buang sampah gitu. Kemudian kalau kayak komponen kan tadi mohon maaf, Bapak bilang kan tadi minggu depan udah mau perancangan alatnya itu kayak. Nah, ini kalau saya pribadi saya kayak kelompok itu juga agak memang kesulitan sih Pak di kayak diskusinya gitu. Jujur kayak di kelompok saya sendiri itu yang mengerjakan ini kemarin kita cuman berdua jujur ya. Cuman saya maklum lah sama kayak misalnya Lisa lagi ada kemalangan, kemudian Faris juga ada tugas di kampusnya, Johan juga mungkin ada tugas karena yang kemarin hadir cuma berdua gitu Pak. Cuma saya yakin sih kedepannya bakal lebih saya mau koordinasiin biar lebih kompak lagi. Nah terus kemudian yang saya masih ini untuk pembuatan alatnya itu berarti satu orang itu nggak apa-apa kan Pak ya? Nanti kita koordinasinya tetap berlima, cuman misalnya kayak hardware engineer-nya gitu yang buat alatnya gitu. Bahkan kan kayak di kelompok kita itu yang dari elektro itu Adit kalau nggak salah, makanya saya nunjuk dia. Dia kemungkinan kan kayak solder menyolder itu udah lebih paham lah Pak. Oke, yang elektro Adit aja ya. Iya Pak. Oke, Faris ini fisika. Apakah Faris pernah nyoba-nyoba gitu solder rangkaian elektronika sebelum ini ya, sebelum MSIB? Baru pernah rangkaian aja Pak, tapi kalau sampai solder belum pernah. Oh, oke. Saya lupa nih komposisi timnya nggak saya lihat. Oke, makasih Apuan penjelasannya. Memang benar ya ini di MSIB ini kan teman-teman berasal dari berbagai macam latar belakang, kemudian universitas yang beda-beda, terus jurusannya juga ada yang beda-beda. Tapi diharapkan dari komposisi ini apakah teman-teman bisa mengeluarkan potensinya gitu ya, yang diinginkan di Indobot sama MSIB ini, teman-teman bisa nggak ngeluarin potensinya. Nah, terus kalau dari latar belakang tadi yang saya tangkap dari Apuan, ini terkait kesadaran yang mau diangkat ya dari kelompok A, terkait kesadaran membuang sampah, itu kan? Iya benar Pak. Biar Hmm, lebih nggak monoton gitu, biar lebih caranya asik dikit lah. Mau buang sampah ya. tinggal datang buang gitu. Nanti ada bunyi suara gitu Pak. Oke. Saya tangkap itu bagus gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan. Tapi mungkin ya ini apakah nanti mau diserap sama kelompok A atau enggak? Saran saya untuk terkait sampah ini kan dia tidak individu ya sifatnya. Dia dari komunitas besar gitu. Ada dampak di sampah. Nah, coba kalau mau gitu, di riset lagi, sampah ini kan
nanti berdampak ke lingkungan gitu kan. Terus kalau monitoringnya hanya di individu, itu saya rasa masih kurang greget gitu. Nah, supaya lebih greget lagi, ini konsep prototype ini bisa dibuat satu, atau nanti gimana rancangan belanja komponennya nanti kalau masuk akal, kalau bisa dibuat 2, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Nah, masukan dari saya ini untuk kelompok A, kalau dari sampah itu kan mungkin pernah dengar konsep seperti ini nanti. Kan ini tadi di rumah ya, misal dari sekian rumah, itu ada tempat sampah yang sudah IoT. Kemudian dari masing-masing tempat sampah itu kan terkoneksi ke satu database gitu, satu sistem. Nah, dari sistem itu bisa dipantau nih, kondisi sampah rumah A, B, C, D, itu nanti ketinggiannya seperti apa. Kemudian kalau sudah penuh, misal ada petugas yang datang ke sana untuk ambil sampahnya. Nah, itu dari segi monitoringnya, skalanya lebih luas dan untuk manfaatnya nanti juga dirasakan lebih luas juga. Gimana menurut kelompok A? Oh iya Pak, makasih banyak sarannya Pak. Awalnya emang benar gitu Pak konsepnya. Cuman saya mau minta saran juga dari Bapak. Kan sebelumnya emang dari awal kita pengen ibaratnya nerapinya itu kayak bukan di dalam rumah aja sih Pak, tapi ibaratnya lebih ke petugas, jadi lebih lingkupnya lebih luas gitu. Nah, saya bingungnya di sini kalau kita nerapin di luar Pak, itu kan model-model tempat sampah itu kan, apalagi misalnya kayak tempat saya Pak, itu cuma tong tong aja gitu Pak, bekas tong itu dipotong jadi 2 gitu. Jadi mau nerapin alatnya ini Pak, sementara kan kalau kita mau nerapin alatnya itu harus ada kayak tempat sampahnya tuh lebih yang modern lah Pak. Misalnya kayak di kota-kota dia ada otomatis buka tutupnya. Jadi kita bisa naruh alat servonya ini supaya bisa gerakin ininya nanti tempat sampahnya ini kan. Kemudian kayak misalnya kan biasanya tempat sampah apalagi di depan-depan rumah tuh di ruang terbuka gitu Pak. Nah, itu untuk mengatasi salah kayak dari misalnya hujan atau gimana ininya Pak, kayak koneksi internetnya, kemudian power supply-nya gitu. Nah, di situ sih Pak masih ini masih kurang mengerti gitu. Karena kan memang kalau menurut saya kemarin juga agak rancu di situ Pak. Karena kan lihat-lihat presentasi teman-teman yang lain juga emang keren-keren sih proyeknya. Kalau ibaratnya dibandingin sama kita, ibaratnya saya juga masih minder lah Pak, ibaratnya. Masih nggak sama yang lain, menurut saya masih bagus yang lain lah. Karena memang sih sederhana sih pembuatan tempat sampah otomatis ini, cuman kadang-kadang hal yang sederhana ini kalau misalnya diniatin kan bisa jadi yang impact lebih besar gitu Pak, lebih lingkungan gitu. Benar, Nah, itu tadi. nah itu Pak saya mau minta saran dari Bapak gimana gitu Pak soal mengatasi misalnya kayak kotak tempat sampahnya kan nggak semua depan rumah itu kotak sampahnya yang modern. Kadang kan ya kayak dari rotan, dari bekas drum gitu Pak. Nanti bisa Kemudian aja gini, kan yang dipermasalahkan untuk bentuk tempat sampahnya nanti seperti apa, gitu kan. ya benar Pak. Nah, untuk di proyek ini, saya rasa nggak sampai ke sana juga nggak apa-apa. Kamu bisa konsepnya kan membuat sebuah konsep gitu ya. Nah, kalau dari konsepnya itu misal nanti kamu terkendala hanya di gimana pemasangannya, nanti nggak akan berkembang gitu. Nah, lebih baik kamu coba cari tahu, diperkuat lagi di latar belakangnya. Dengan adanya tempat sampah ini, dengan prototipe yang ditawarkan sama kelompok A gitu, nah ini bisa nggak mengatasi permasalahan di sampah. Tadi kalau mau pakai konsep yang saya kasih tahu tadi, yang sarankan tadi, juga kayaknya udah pernah dibahas sama kelompok A ya. Jadi kalau misal nanti tempat sampah itu penuh, ada petugas nanti ke monitoring di sistem secara luas gitu, nanti misal dari satu komplek ini sampah mana yang sudah penuh, di rumah yang mana, bisa tetap basisnya per rumah. Nanti untuk bentuknya sampah itu silahkan. Semisal mau dibuat yang lebih mudah karena kan mau untuk buka tutup
eh, tutup sampahnya itu pakai servo gitu ya. Kalau mau membuka ini dari drain gitu kan berat. Kemungkinan hanya bisa untuk membuka plastik gitu kan. Silahkan nggak apa-apa. Itu nanti diberikan alasannya. Kan teman-teman hanya membuat prototipe gitu ya. Dan di proyek akhir ini, teman-teman hanya diminta untuk membuat proyek yang aplikatif, bisa diterapkan. Seperti itu. Nah, kalau misal dari bentuknya itu tadi apaan tempat minder gitu ya. Nanti kalau cuman kayak gini seperti apa? Nah, kamu perkuat di bagian landasannya, di latar belakangnya, kemudian sampai kemanfaatannya seperti apa. Gitu, Apaan. Oh iya Pak. Menurut Bapak pribadi sendiri gimana Pak dari rencana Nah, proyek kita ini? kalau yang Kurang atau sudah apa? dipresentasikan tadi, saya rasa itu masih kurang. Karena itu kan Oke, siap Pak. itu hanya di bagian individu aja kan ya. Itu sebenarnya akan lebih luas manfaatnya kalau konsepnya dibikin kayak tadi yang sudah saya sarankan juga yang pernah didiskusikan di kelompok A. Nah, nanti coba lihat perkembangan ke depannya. Masing-masing anggota ini bisa nggak untuk mengerjakan konsep ini yang saya tawarkan tadi. Gimana kalau menurut dari ketuanya? Sorry Pak, konsep gimana maksudnya, Pak? Tadi Belum yang nangkap ya. saya sarankan tadi kan? Ah, Udah nangkap kan? jadi gini Pak, kalau untuk kita kan semuanya dibuat kayak prototipe gitu kan, ya, bukan belum langsung ibaratnya langsung terjun Ya, lapangan. ya. Ibaratnya kayak kotak sampahnya sendiri, ibaratnya kita simulasikan itu ada berapa kotak sampah gitu bisa nggak Pak dibuat? Misalnya nanti data dari berapa kotak sampah ini kayak simulasinya ini eh, diambil gitu ke linknya Kemarin saya juga aplikasinya. sempat mikir gitu sih. Jadi kalau misal prototipe yang hardware atau yang bentuk fisik itu tidak bisa banyak, terus teman-teman punya konsep mau dari istilahnya node gitu ya, dari sekian node mau dijadikan satu sistem, itu mau pakai data dummy gitu kan? Ya benar Pak, kita dummy gitu. Oh, itu bisa aja, tapi tetap ada satu hardware yang dibuat gitu. Nanti Iya benar Pak. untuk konsep penerapannya seperti ini dijelaskan gitu Benar dengan Pak. dengan node-node yang ada. Itu nanti ke scalingnya berarti kan lebih luas. Iya benar Pak. Sama komponen tadi belum fix ya? Komponennya sih udah ini sih Pak, menurut saya udah fix. Cuman ada kayak saya lupa alat apa gitu Pak yang biar bisa dia ngeluarin suara gitu Pak. Mengeluarkan suara buzzer? Bukan Pak, dia yang bisa ngomong gitu Pak. Saya pernah coba lihat referensi gitu di YouTube kayak yang saya bilang tadi Pak, kayak terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya gitu. Oh ya, itu tadi kayaknya kelompok C dia mau bikin pakai ini ya, MP3 player ya, mini MP3 player. Bisa pakai itu, tapi harus pakai speaker juga kalau mau Iya mengeluarkan benar. suara gitu. Nah, tadi kan komponennya udah ada belum sih di Trello? List komponennya? Tadi komponennya Sudah ada Pak di nggak Trello. dibuat sih Pak di PPT-nya, cuman tadi udah dijelasin tadi sih Pak. Oke, nanti silahkan ditaruh di Trello, list komponennya apa saja. Nanti Iya kayaknya udah Pak, ada udah saran diupdate. kalian mau saya masukkan apa nanti komponennya di situ. Nanti saya Oh boleh share, Pak. saya komentar di sana ya. Oke siap Pak. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan lagi, kelompok A? Sudah nangkap tadi saran-sarannya dari saya? Untuk sementara udah sih Pak, nanti mungkin kalau ada apa-apa nanti saya tanyain lagi ke Bapak, kita tanyakin lagi. Oke. Oke, ya ini kelompok A sudah cukup makan waktu banyak. Kita next ke kelompok berikutnya masih ada dua ya. Ya kan? D sama E. Oke, silahkan. Bolehkah kelompok E? Oke, silahkan kelompok E. Siapa yang mau presentasi? Dia, Kak. Oke, silahkan. Sudah kedengeran ya Kak suaranya? Sudah, silahkan presentasi.
Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kurniatiskawati selaku perwakilan kelompok E yang akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek minggu ini. Dengan judul Cincin Monitoring Detak Jantung dan Suhu Tubuh yang terintegrasi dengan aplikasi dan menggunakan LoRa Gateway. Dengan anggota kelompok Noval Firdaus, Hanifah Ras Ibrahim, Diah Kurniatiskawati, dan Meiros Indah Pratiwi Tejo. Latar belakang pemilihan proyek yaitu pada proyek ini kami akan melakukan monitoring suhu menggunakan LM35 atau termometer non-kontak IR dan detak jantung menggunakan pulse sensor yang terhubung dengan LoRa Gateway dan aplikasi, dan LCD OLED untuk monitoring dari jarak dekat, serta jika suhu atau detak jantung tidak normal, maka buzzer akan berbunyi. Sensor suhu LM35 merupakan chip IC produksi dari National Semiconductor yang berfungsi untuk mengukur suhu pada suatu objek atau ruangan dengan keluaran dalam bentuk besaran elektrik atau tegangan analog. Sensor suhu LM35 merupakan sensor suhu ruangan yang mampu mengukur suhu ruangan minus 55 sampai 150 derajat Celcius. LoRa adalah protokol lapisan fisik yang menggunakan modulasi spektrum, spread, dan mendukung komunikasi jarak jauh dengan biaya bandwidth yang sempit. Ini menggunakan bentuk gelombang pita sempit dengan frekuensi pusat untuk mengirim data, yang membuatnya kuat untuk interferensi. LoRa Gateway berfungsi untuk menghubungkan antara LoRa end device N dengan LoRa net server. Selanjutnya, konsep proyek akhir yaitu monitoring suhu menggunakan LM35 atau termometer non-kontak IR dan detak jantung menggunakan pulse sensor yang terhubung dengan LoRa Gateway dan website. LCD OLED untuk monitoring dari jarak dekat dan jika suhu atau detak jantung tidak normal maka buzzer akan berbunyi. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada Wemos ESP8266. Yang kedua ada LCD OLED, yang ketiga ada LM35 atau termometer non-kontak IR, yang keempat ada pulse sensor, sensor detak jantung, yang kelima ada buzzer, dan yang terakhir ada modul LoRa. Selanjutnya yaitu pembagian tugas, di sini ada project manager dipegang oleh Noval Firdaus, dan juga hardware engineer juga Noval Firdaus, VMware engineer juga Noval Firdaus. Yang selanjutnya ada software developer, ada Hanifah Ras, UI UX design, ada Hanifah Ras, dan juga di sini ada tambahan dalam pembuatan laporan kelompok PPT dan untuk mengatur Trello ada Meiros dan juga Diah Kurnia. Mungkin itu saja yang bisa kelompok E laporkan untuk laporan minggu ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Dia sudah ini ya, laporan progres proyek akhirnya kelompok E. Oke, untuk PPT-nya hampir sama ya kayak teman-teman yang lain, jadi masih terlalu banyak paragraf. Jadi sebisa mungkin dibikin poin-poinnya, nanti untuk presentasinya kan dikembangkan dari poin-poin tersebut. Nah, itu ya, jadi catatan. Kemudian untuk keterlibatan anggotanya kelompok E seperti apa? Izin jawab, Kak. Semuanya terlibat sih, Kak. Cuman yang saat ini saya lihat udah kerja itu kan yang ngebuat PPT dan laporan ini ya, itu Kak Diah dan Kak Meiros. Untuk Hanif itu kan bagiannya kan software engineer dan UI UX, itu belum kelihatan sih, Kak. Mungkin nanti saat udah mulai buat proyeknya. Tapi kalau di tiap diskusi bisa hadir semua? Bisa hadir. Hadir semua. Oke. Walaupun agak telat dikit. Oke, nggak apa. Terus coba lihat judulnya. Oh ya, terkait judul ini, kalau misalnya, ini jujurnya saya juga ada yang belum saya coba, saya sengaja
pakai komponen-komponen yang belum saya coba biar nambah wawasan juga kan. Itu Oke. kalau misalnya ada perubahan-perubahan dikit nantinya itu nggak apa kan ya Kak? Nggak apa. Yang penting nanti konsep besarnya itu yang tetap dijaga gitu ya. Iya, ini Misal nanti kan ada. ya saya nih pakai di sini kan saya nulis cincin nih. Berarti nanti saya akan ubah jadi gelang soalnya itu kan sensor detak jantung itu kan di ini ya dekat nadi di area pergelangan tangan bukan di jari. Jadi nanti bakal saya Gelang. ya gelang monitoring Oke. gitu. Oke, saya rasa judulnya sudah bagus itu ya. Dia memuat konsepnya seperti apa sudah terbaca gitu. Dan alasannya jelas. Detak jantung dan suhu tubuh gitu ya. Kayaknya manfaatnya nanti perlu dimasukkan. Mungkin 1 atau 2 kata kenapa detak jantung sama suhu tubuh itu perlu dilakukan monitoring. Terus kalau konsep IoT-nya udah ada sih di bagian judul itu. Oke, judul sudah lumayan ya. Terus latar belakangnya tadi, coba lihat. Nah, saya rasa ini kalau untuk latar belakang kurang pas gitu ya. Latar belakangnya itu lebih ke mengapa kamu melakukan monitoring detak jantung sama suhu tubuh manusia itu menggunakan IoT. Kira-kira seperti itu. Harus ada di latar belakangnya supaya konsep penggunaan IoT-nya itu ada manfaatnya gitu loh diterapkan untuk penerapannya ada manfaatnya. Itu ya. Kalau ini dilihat dari pemilihan latar belakang ini kan hanya alasan kenapa menggunakan LM, kenapa termometer kontak gitu kan. Kemudian alasannya karena sensor suhu ini punya fungsi ini, rentang yang LoRa juga seperti ini. Nah, itu lebih ke detail dari komponen yang digunakan. Tapi kalau untuk latar belakang pemilihan proyek, tadi seperti yang saya sampaikan, kenapa detak jantung sama suhu tubuh manusia itu sangat perlu dilakukan monitoring. Dan juga kenapa harus ada IoT di situ. Oke, itu ya untuk latar belakang. Untuk list komponen, ada nggak sih tadi? Oke. Jadi ada WMOS, LCD, LoRa. Berarti kalau konsepnya pakai LoRa, ini kelompok E mau buat 2 node ya? Atau seperti apa? Iya Kak, betul. Jadi pakai konsep LoRa yang nanti akan dikirimkan melalui internet dan bisa dimonitoring lewat aplikasi. Gateway-nya LoRa gitu ya? Iya betul. Gateway-nya LoRa. Kalau node untuk baca sensornya yang WMOS ini? Atau kebalik? Jadi LoRa itu ini juga bukan microcontroller Pak. Itu kan sebagai Ya, hubung aja. komunikasi aja. Iya komunikasinya. Jadi LoRa-nya ini dihubungkan dengan WMOS. Jadi untuk membaca sensornya ya pakai WMOS. Terus untuk ngirim datanya pakai LoRa. Ya pakai LoRa. Nanti ada mungkin WMOS satu lagi. Nah itu bakal jadi gini, kan rumah sakit itu kan banyak ruangan ya Pak. Nah jadi setiap ruangan itu bakal ngirim ke satu admin. Nah dari satu admin ini kan udah terkumpul banyak data. Nah itu bakal dikirim lewat internet ke masing-masing device yang kita mau gitu. Ini jadi tadi belum disampaikan ya karena latar belakangnya belum muncul tadi. Berarti konsepnya ini kan mau di rumah sakit, gitu kan? Iya, nah, rumah sakit. Cari tahu kenapa, mungkin udah ada riset sebelumnya ya, saya juga belum dengar, kenapa monitoring detak jantung sama suhu tubuh di rumah sakit ini diperlukan. Berarti kalau lebih lingkupnya lebih kecil lagi, nanti di bagian latar belakang cari tahu itu. Oke ya. Terus kalau pemilihan komponen ini, apakah bisa didapatkan semua? Jujur yang belum saya punya itu tinggal ini LM35 atau termometer non kontak dan juga modul LoRa. Oke, LoRa itu kan berarti nanti butuh 2 ya? Iya.
Itu nanti silakan sama kayak kelompok lainnya dibikin Ya, nanti rancangannya. didiskusikan dulu. Dibikin rancangannya. Terus nanti apakah harganya nanti bisa masuk akal atau enggak. Oke, terus ya tadi kan pembagian tugasnya ya. Tadi Noval ada 3 role sendiri, terus Hanif 2 role. Dan Mei sama dia ini lebih ke bagian laporan aja. Ini gimana pembagiannya? Oh, kalau saya ini sebenarnya yang hardware dan firmware ini kan hardware itu kan yang megang alatnya ya, firmware itu yang ngoding. Nah, menurut saya itu tidak terlalu jauh lah keterlibatannya. Jadi menurut saya mending disatukan aja. Kalau software dan UI UX itu kan juga sangat keterlibatan. Karena UI UX ini kan buat di softwarenya kan, buat tampilan aplikasinya. Nah, yang beda itu ya pembuatan laporan kelompok ini. Dan ini kan lumayan banyak ya. Dan Kak Mayros dan Kak Dia ini juga minat di sini, jadi ya saya tempati dia di sini. Di sini. Oke, kalau udah ada landasannya nggak apa-apa. Dan masing-masing anggota ini oke kan? Udah oke gitu kan? Iya, oke. Nggak bermasalah gitu ya? Mereka bersedia. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu untuk pembagian tugasnya. Terus berarti kan mekanisme pekerjaannya ini yang bagian hardware berarti terpusat sama Noval gitu kan. Terus yang software sama dashboardnya nanti Hanif. Dan di bagian manajemen Trello, laporan kelompoknya ini 2 orangnya. Jadi sama dia gitu. Iya, betul, Pak. Oke. Itu aja sih dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau memberi masukan? Oh iya Pak, ini kan dari beberapa kelompok kayak ada yang pakai LoRa ya Pak. Sebenarnya LoRa ini Baru ini sih, baru tersedia, oh ya, tersedia di berbagai daerah atau masih gimana gitu ya? Saya masih bingung juga soal LoRa ini, mungkin Bang Novel bisa coba jelasin. Oke, coba Novel. Oke, jadi LoRa itu kan sebagai komunikasi itu pakai modul, jadi kita butuh minimal 2 modul untuk komunikasi. Nah, sebenarnya LoRa ini komunikasi cuman kayak apa ya, jaringan aja gitu loh. Kayak Mas Apoan tahu Bluetooth kan? Nah, bedanya dengan LoRa itu lebih jauh aja jaraknya dibandingkan Bluetooth ini. Oh, berarti LoRa ini harusnya udah tersedia di berbagai daerah ya? Iya, betul. Karena ini cuma menggunakan gelombang, bukan internet. Oke, siap. Jadi yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau kalau enggak, oke. Sudah ini ya. Mungkin kelompok E dulu. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang kurang jelas mungkin? Rasa cukup sih, Kak. Ya, terima kasih untuk kelompok E sudah melaporkan progres proyek akhirnya. Sekarang kelompok terakhir ya, kelompok D. Silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya izin share screen, Pak. Oke, silakan. Izin sebelumnya apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mungkin mohon izin untuk mempresentasikan dari laporan progres dari kelompok D. Sebelumnya perkenalkan saya Agus Tommy dari perwakilan kelompok D juga. Nah, untuk presentasi ini akan membahas terkait judul, tema, dan studi kasus, kemudian menentukan bahan dan komponen yang digunakan, kemudian flowchart dan kerja alat, dan terakhir pembagian tugas. Nah, untuk judul sendiri, kita sebenarnya di awal ragu untuk membuat judul karena smart energy ini menurut kami kelompok D itu smart energy itu berbasis universal. Dia itu bisa dibawa kemana seperti di smart monitoring, smart control,
seperti yang kita buat itu adalah Smart Energy Management yang berbasis IoT pada budidaya hidroponik, System Dead Flow Technique atau DFT. Mungkin dari latar belakang karena penggunaan listrik yang kita sering lupa mematikan alat elektronik, seperti salah satunya contoh itu penggunaan kipas angin yang dibiarkan menyala kemudian ditinggal, atau juga kita yang sesuai dengan judul kita di kelompok D yaitu penggunaan pompa untuk salah satu teknik budaya hidroponik yaitu dengan cara DFT atau Deep Flow Technique. Nah, sistem ini merupakan mode air yang tergenang di dalam pipa PVC. Air yang tetap dialirkan melalui tandon nutrisi lewat pompa air yang dialirkan di setiap pipa. Air yang dialirkan tidak mengalir secara langsung, melainkan tergenang pada pipa, sehingga alat yang kami tawarkan ini adalah alat untuk mengontrol penggunaan listrik pada pompa pada sistem DFT. Kenapa kita menggunakan sistem DFT yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi? Karena pada sistem hidroponik DFT ini air menggenang, sehingga jika pompa mati, tumbuhan pada sistem hidroponik ini masih tetap bisa bertahan hidup. Lain lagi cerita jika kita menggunakan sistem ada namanya NFT Nutrient Film Teknik, di mana itu penggunaan dari media air itu langsung mengalir, sehingga pompa yang hidup itu harus terus-menerus. Jadi kami menggunakan sistem DFT ini. Kemudian komponen yang digunakan itu ada WIMOS, relay, OLED atau LCD I2C, kemudian sensor INA219 ini sensor untuk membaca tegangan dan arus, kemudian ada pompa, pipa, ember, air, dan botol bekas. Nah, ini flowchart dari alat kami. Itu yang di pertama yaitu penyalaan WIMOS, kemudian setelah WIMOS menyala, itu ada pembacaan sensor. Nah, ketika relay on, pompa akan hidup. Kemudian saat relay off, pompa akan mati. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sensor. Dari sensor INA ini, dia akan menghasilkan output nilai, yaitu sebenarnya sebelum nilai KWH ini ada lagi proses yang sebelum KWH. Tapi di sini saya membuat hanya untuk KWH aja, karena biaya kita itu tujuannya untuk memonitoring penggunaan dari listrik yang akan dikonversi menjadi dalam bentuk rupiah, kemudian ditampilkan pada OLED dan ditampilkan pada Blink, kemudian dan berulang seterusnya. Nah, untuk trigger untuk relay ini kita masih diskusikan apakah akan menggunakan switch atau menggunakan waktu, karena pada sistem DFT kita bisa mematikan pompa pada saat waktu malam hari, sehingga sirkulasi air yang ada di dalam pipa itu masih tetap terjaga. Kemudian pembagian dari divisi itu ada project manager, ada saya sendiri, Made Agus, kemudian hardware engineer ada Koiri, kemudian software developer ada Ikrof, kemudian UI UX designer ada Irvin, kemudian firmware engineer ada Bang Sandy. Mungkin sekian terkait laporan dari kelompok D. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Arjuna. Terima kasih. Oke, terima kasih Made Agus ya sudah melaporkan progres proyek akhirnya untuk kelompok D. Hampir sama ya kayak teman-teman yang lainnya, masih power paragraf istilahnya, masih terlalu banyak paragraf, bisa dibuat nanti poin-poin gitu ya. Tapi untuk gambar udah bagus, sudah dimasukkan gitu. Untuk ini keterlibatan anggota gimana, Ade Agus?
Saat ini baru kita yang minggu ini baru kita bertiga aja Pak yang terkait diskusi, itu ada Bang Sandy sama Bang Koiri aja. Berarti oh ya Irvin belum jelas ya kabarnya? Iya Pak, saya juga jujur ini koordinasi sama teman-teman kelompok juga masih kurang, sama saya juga belum sempat untuk lebih lanjut untuk koordinasi terkait sama teman-teman kelompok yang belum pernah aktif itu Pak. Sama Ikrof juga berarti? Ikrof kadang-kadang ada dia sih Pak, cuman sekarang ini agak kurang juga. Oke, masuk ke judul tadi. Coba lihat Nadia Agus. Gimana perjalanannya sehingga ketemu judul ini? Nah, awalnya kan kita kan bingung nih Pak terkait buat mau project apa pada smart energy nih. Kemudian saya berpikir untuk buat alat dari sebenarnya sih untuk ke monitoring aja sih Pak. Itu monitoring penggunaan daya listrik. Itu kita nanti dari penggunaan daya listrik itu kita konversi dari bentuk rupiah. Jadi kita tahu berapa sih penggunaan listrik dari penggunaan alat yang kita gunakan itu. Mungkin pengaplikasiannya di sini kita gunakan pompa, karena yang di awal itu Bang sini juga ngasih saran terkait pembuatan alat yang mungkin untuk penghematan listrik juga itu lebih tepatnya untuk di daerah, kalau nggak salah di daerah yang kurang air itu kan, di daerah yang dia bilang itu pompa itu terus hidup secara terus menerus walaupun air nggak ada, pompa itu tetap hidup. Mungkin dari sana saya ambil mungkin untuk membuat judul ini adalah untuk mengkontrol pompa. Nah, untuk kontrol pompa di mana saya lagi berpikir, kemudian saya ingat ada sistem DFT ini, kemudian saya aplikasikan sehingga jadi judul seperti ini. Seperti itu sih Pak. Oke, terus kalau DFT ini apakah ada kaitannya sama ini bidangmu? DFT ya, saya kan juga dari jurusan teknik pertanian Pak juga, jadinya lebih tahu. Sebenarnya judul ini kayak menurut pandangan saya lebih banyak itu loh ke semua dari sub-sub tema yang ada di Indoboard ini, kayak smart monitoring juga termasuk, smart control juga termasuk, smart farming juga mungkin juga termasuk. Ya, kalau kamu angkat hidroponik sama DFT ini lebih dekat ke smart farming. Ini gimana? Kamu cara mengatasi supaya agak ada perbedaannya antara smart farming sama smart energy? Mungkin lebih ke penggunaan pompanya aja sih Pak. Karena kan kita yang mengontrol di sini kan fokusnya ke kontrol pompa saja. Karena kan pada sistem DFT kan di petani-petani kan juga dia itu sering, walaupun dia sudah menggunakan sistem DFT, dia tuh menghidupkan pompanya terus-menerus itu loh. Bisa dibilang 24 jam lebih gitu. Terus karena DFT ini kan airnya tergenang di bawah di pipanya itu, sehingga untuk menghemat listrik, jadi pompa itu pada saat malam hari bisa dimatikan, sehingga itu juga bisa jadi untuk upaya untuk penghematan listrik. Itu sih Pak. Oke, ini ya. Berarti nanti komponennya apa aja berarti? Komponennya ini Pak, kita ada tambahan cuman sensor tegangan dan arus ini ya, sensor INA219. Ya. Kemudian untuk monitoringnya kita ini, karena kenapa saya isi OLED atau LCD I2 sih, karena lihat kemarin-kemarin juga banyak yang bermasalah di OLED-nya, mungkin jadi alternatif lain LCD-nya. Ini terkait mekanisme juga ya. Pengerjaannya ini berarti siapa ini yang punya kewajiban? Yang punya kewajiban untuk membuat prototipe-nya siapa? Apa? Gimana Pak? Bisa dulu. Yang punya kewajiban membuat prototipe-nya. Prototipe nanti akan Mas Koiri nanti yang akan membuat. Ini kan mungkin ya di tempat
Made ini ada ini ya, kebun hidroponik yang DFT. Di saya sih enggak sih Pak. Cuman ini bisa di alternatif pakai botol bekas ini Pak. Nanti kan itu pengganti pipanya. Ini juga pipa ini mungkin pipa yang kecil maksudnya untuk dari pompa ke botolnya. Izin Pak, Oh iya, silakan Hairi, gimana? kalau dari saya sendiri, saya juga lagi pengabdian dengan hidroponik Pak. Jadi saya Oke. sudah ada hidroponiknya, Mm-mm. tinggal nambah alat aja lagi Pak. Coba. Oke, kalau kondisinya seperti itu dan nanti bisa di Hoiri ya. Cuman ini masalahnya di kelompok D ini, kalau mengangkat konsep seperti ini, dia agak bersinggungan dengan yang smart farming. Nah, menurut saya nanti silakan dibuat ini ya. Perbedaannya di mana? Letak perbedaannya. Nanti lebih ditonjolkan di situ. Jangan terlalu membahas di yang smart farming-nya, tapi lebih ke alasan energinya gitu ya. Tadi kan yang diangkat sama kelompok D ini energinya listrik sama air gitu kan. Nah, dari dua energi itu yang nanti dijadikan alasan yang kuat. Kenapa kelompok D mengangkat smart energy listrik dan air. Oke, itu ya. Terus mekanismenya tadi berarti kan ini bisa ya di-handle Khairi sama nanti di satu tim lah ya. Nah, Izin Pak, kemarin tuh rencana mau pakai ini Pak, tata surya surya apa tuh Pak? Cuman ada biayanya nggak itu? itu mahal tuh Pak. Itu Jadi sudah ada, nggak ada berarti ya? jadi Belum ada ya? terpikir untuk budget mahasiswa tuh mungkin nggak sampai lah Pak. Ya, ya benar. Kalau pengadaan sendiri, saya rasa panel surya itu berat, bisa. Cuman kalau kelompok D ada channel, ada ini untuk panel surya, bisa dimanfaatkan. Tapi kayaknya nggak ada ya? Nggak ada sih Pak untuk Oke, oke, nggak apa ya. Nanti ini diperkuat lagi letak perbedaannya nanti sama smart farming karena ini bersinggungan gitu ya. Dan saya rasa ini smart energy juga agak tricky gimana nanti kelompok D ngangkat konsepnya. Tapi secara umum tadi udah sama, udah bagus ya. Jadi untuk memonitoring penggunaan listrik supaya nggak jebol gitu kan, pembayarannya, tagihannya gitu nggak jebol. Terus penggunaan airnya juga nanti nggak terlalu banyak gitu ya. Oke, bagus sih untuk kelompok D. Nanti lebih diperdalam lagi. Nah, gimana? Tanya, Pak. Silakan. Untuk yang diperdalam itu apakah di judulnya kita rubah apa gimana ya Pak? Di bagian ini konsepnya latar belakang. Berarti di latar belakang saja ya Pak? Lebih ditonjolkan yang bagian energinya. Oke Pak, mungkin nanti coba saya diskusikan. Nanti kalau misal ditaruh di ini dulu aja ya, di Trello. Nanti saya cek-cek lagi. Oh, ya. Nanti mungkin saya komentar di sana detailnya. Oke Pak. Oke. Itu untuk kelompok D. Mungkin teman-teman yang lain ada masukan untuk kelompok D? Nggak ada ya. Dari kelompok D sendirinya ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya baru cukup segitu dulu Pak. Oke. Terima kasih kelompok D sudah melaporkan progresnya. Aduh. Oke teman-teman, waktu sudah menunjukkan 8:30 ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lainnya, kelompok A, B, C, D, E.
Mungkin ada tadi yang kurang jelas masukan dari saya. Dari saya sudah. Mungkin nanti dari via Discord aja, Pak. Oke ya. Oke, nanti lanjut di Discord atau enggak di Trello ya. Nanti silakan Pak. Trello-nya dilengkapi teman-teman. Diperjelas ya apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dikerjakan. Dan doing sama to do-nya. Terus di bagian label itu dikasih ini urgent atau enggak. Terus membernya siapa yang bertanggung jawab, ada deadline-nya sampai kapan, supaya nanti juga bisa saya pantau. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih sudah melaporkan hasil kerja kelompoknya nih. Saya rasa nggak mudah nih ya teman-teman untuk berdiskusi lintas universitas, lintas latar belakang yang punya kegiatan masing-masing. Saya apresiasi teman-teman sudah mau meluangkan waktu untuk mengerjakan proyeknya dan juga untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kita ini ya, berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Ya, sebelum live room, mari kita dokumentasikan dulu kegiatan kita pada hari ini. Yang bisa on cam silahkan. Ini masih ada Nopal, Adit, Johan, Mayros, Rani. Apakah mau on cam? Oke, yang pertama dulu, dua kali ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut yang kedua, jadi bebas, silahkan. Ini saya pakai ini aja, filter. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Nanti join ke main room dulu ya sebelum teman-teman keluar dari Zoom. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Pak.